Pertama, yang dapat kita lihat yaitu hasil pengamatan dari data aspek biologi tanah, di mana didapatkan hasil 1. Ketebalan seresah yang rata-rata pada lahan monokultur adalah 0,65 cm, sedangkan pada lahan polikultur hasil rata-ratanya ialah 1,34 cm. 2. Populasi cacing tanah yang terdapat pada lahan monokultur hanya terdapat satu populasi saja, sedangkan pada lahan polikultur mendapatkan rata-rata nilai populasi ialah 1 individu per meter kubik. 3. Jumlah kascing yang terdapat pada lahan monokultur tidak ada, sedangkan pada lahan polikultur di titik pengamatan 2 mendapatkan hasil banyak, titik pengamatan 4 mendapatkan hasil sedang, dan pada titik pengamatan 5 mendapatkan hasil 5. Pada pengamatan kedua, yakni pengamatan aspek fisika tanah, di mana didapatkan hasil sebagai berikut. 1. Kedua lahan menggunakan ring sampel dengan diameter, tinggi, dan massa yang sama, maka berat isi pada lahan polikultur lebih besar dibandingkan lahan monokultur. Berat isi pada tanah menunjukkan seberapa padat tanah pada volume tertentu yang nantinya berkaitan dengan porositas, tekstur, kandungan bahan organik, serta fauna tanah. 2. Kegemburan tanah pada lahan monokultur yakni gembur, tekstur tanah yakni liat berpasir, konsistensi tanah yakni lekat plastis, warna tanah yakni hitam atau black, dan vegetasi yakni padi dan jagung. Sedangkan pada lahan polikultur mendapatkan hasil yaitu kegemburan tanah agregat menggumpal dan sedikit teguh atau gembur. Tekstur tanah lempung berliat, konsistensi tanah yakni agak lekat plastis, warna tanah yakni coklat tua, dan vegetasi yakni jeruk nipis, cabai, dan terong. Pengamatan terakhir yang dilakukan yaitu aspek kimia tanah, di mana didapatkan hasil sebagai berikut. 1. Pada lahan bahan organik, terdapat pada lahan monokultur memiliki banyak bahan organik atau seresah, sedangkan pada lahan polikultur terdapat bahan organik yang berwarna gelap dan memiliki banyak bahan organik atau seresah. 2. pH tanah yang didapatkan dari lahan monokultur tidak diketahui, sedangkan pada pH tanah di lahan polikultur mendapatkan hasil yaitu pH-nya 5,6 sampai 6,2 atau normal. 3. Untuk defisiensi unsur nitrogen, fosfor, dan kalium, sedangkan pada lahan monokultur tidak ditemukan gejala tersebut. Kesimpulannya adalah 1. Berdasarkan aspek biologi tanah, lahan polikultur memiliki biodiversitas yang lebih kompleks dibandingkan lahan monokultur. Hal ini dibuktikan dengan pada lahan polikultur terdapat ketebalan seresah, jumlah cacing, organisme lain, dan kascing yang lebih banyak dibandingkan lahan monokultur. 2. Berdasarkan aspek fisika tanah, lahan monokultur memiliki sifat gembur, teksturnya liat berpasir, konsistensinya lekat dan plastis, dan tanahnya berwarna hitam. Lalu pada lahan polikultur, sifat tanahnya adalah agregat menggumpal dan sedikit teguh, tekstur tanah lempung berliat, konsistensi tanah agak lekat dan plastis, serta tanah berwarna coklat tua. Berat isi pada lahan monokultur lebih kecil dibandingkan pada lahan polikultur. Yang ketiga adalah pada lahan monokultur tidak ditemukan defisiensi unsur hara pada tanaman vegetasinya, sedangkan pada lahan polikultur ditemukan beberapa macam defisiensi unsur hara, yaitu defisiensi unsur hara P untuk fosfor, N untuk nitrogen, dan K untuk kalium. Berdasarkan pengamatan ketiga aspek yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lahan monokultur tidak mengalami degradasi lahan. Adapun alasannya seperti yang telah disebutkan pada kesimpulan nomor 1-3.